Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Baik, jadi di sini saya selaku perwakilan dari kelompok 3 sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi yang akan membahas materi mengenai kualitas instrumen tes hasil belajar dari sisi tingkat kesukaran butir tes dan perangkat tes, serta daya beda butir tes dan perangkat tes. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat, perkenalkan nama saya Nika Dewi Pinanda Febrianti, NIM 2211031502, kemudian dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Iwayan Riza Semesta dengan NIM 2211031512 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ibu Tuyasa Budi Sintana dengan NIM 2211031316. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Christian Adwal Fajan Wartalu dengan NIM 2211031506. Baik, perkenalkan nama saya Inyoman Agus Sudiartana dengan NIM 2211031496. Saya sebagai pemateri 6. Nah, untuk perkenalan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nimadi Putri Diantari, NIM 2211030499. Baik, waktu saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk mengefisienkan waktu, jadi kita mulai saja. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai tingkat kesukaran tes dan perangkat tes. Yang pertama, tingkat kesukaran tes. Tingkat kesukaran tes adalah sebuah pengukuran seberapa besar derajat kesukaran suatu soal. Nah, tingkat kesukaran tes juga berfungsi sebagai sarana untuk mengetahui tingkat kemampuan kognitif peserta didik. Hal ini dapat dilihat atau diukur dari indeks kesukaran yang merupakan angka yang menunjukkan seberapa sulit atau mudahnya suatu soal, sehingga mampu dijadikan sebagai standar untuk menguji kemampuan peserta didik. Nah, jika soal memiliki tingkat kesukaran yang seimbang atau proporsional, maka soal tersebut dapat dikatakan baik. Nah, menurut Ari Kunto, penentuan kelayakan soal perlu memperhatikan tujuan penggunaan soal. Nah, jika tes atau soal digunakan untuk memperoleh pencapaian hasil belajar siswa, maka tes atau soal cenderung menggunakan soal yang tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit. Nah, yang kedua ada perangkat tes. Perangkat tes merupakan alat atau sistem yang digunakan untuk mengukur tingkat kesukaran dari suatu rangkaian pertanyaan. Nah, perangkat tes mencangkup berbagai metode atau instrumen untuk menilai sejauh mana suatu tes dianggap sulit oleh peserta didik. Nah, beberapa perangkat tes yang biasa digunakan yakni indeks kesukaran, kemudian yang merupakan sebuah metode Kemudian yang kedua ada perangkat tes. Perangkat tes merupakan alat atau sistem yang digunakan untuk mengukur tingkat kesukaran dari suatu rangkaian pertanyaan. Nah, perangkat tes mencangkup berbagai metode atau instrumen untuk menilai sejauh mana suatu tes dianggap sulit oleh peserta didik. Beberapa perangkat tes yang biasa digunakan yakni indeks kesukaran, yang merupakan sebuah metode yang mengukur seberapa sulit suatu pertanyaan atau soal dengan menganalisis persentase peserta yang dapat menjawabnya dengan benar. Kemudian ada uji fungsionalitas soal, yakni memeriksa sejauh mana suatu pertanyaan mampu mengukur pengetahuan atau keterampilan yang diinginkan dan apakah dapat membedakan tingkat kemampuan peserta. Kemudian ada pilot testing, yaitu tes yang melibatkan uji coba soal pada sejumlah kecil peserta untuk mengevaluasi seberapa baik soal tersebut dapat mengukur tingkat pengetahuan atau keterampilan yang diinginkan. Nah, yang terakhir ada teknik pengukuran psikometrik yang menggunakan prinsip statistik dan psikometrik untuk mengukur dan menganalisis tingkat kesulitan soal. Baik, sekian penyampaian materi dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi tentang tujuan dan manfaat melakukan uji tingkat kesukaran butir tes dan perangkat tes. Nah, uji tingkat kesukaran butir tes dan perangkat tes dilakukan untuk beberapa tujuan dan manfaat. Antara lain yaitu satu, menyediakan informasi tentang spesifikasi butir soal secara lengkap. Nah, uji tingkat kesukaran butir tes dapat memberikan informasi tentang tingkat kesulitan tiap butir soal, sehingga pembuat soal dapat menyusun perangkat soal yang akan memenuhi kebutuhan ujian dalam bidang dan tingkat
tingkat tertentu menurut Asmawi dan Nasution 1997. Yang kedua, mengevaluasi kualitas tes yang digunakan. Nah, analisis butir soal dapat membantu penggunaan tes dalam mengevaluasi kualitas tes yang digunakan, sehingga dapat memperbaiki butir soal yang sudah disusun, menurut Muhtadin 2023. Yang ketiga, meningkatkan kualitas butir tes. Analisis butir soal dapat meningkatkan kualitas butir tes melalui revisi atau membuang soal yang tidak efektif atau tidak valid, menurut Muhtadin 2023. Yang keempat, mengetahui informasi diagnostik peserta didik. Analisis butir soal dapat memberikan informasi diagnostik peserta didik mengenai pemahaman materi yang telah diajarkan, menurut Muhtadin 2023. Yang kelima, menentukan tingkat kesukaran butir soal. Uji tingkat kesukaran butir tes dapat menentukan apakah suatu soal tergolong mudah atau sukar. Nah, yang keenam, menentukan daya beda butir soal. Analisis butir soal kuantitatif berkaitan dengan ciri-ciri statistiknya, termasuk daya beda butir soal, menurut Muhtadin 2023. Yang ketujuh, menentukan reliabilitas perangkat tes. Analisis kuantitatif sering disebut dengan analisis item yang menghasilkan karakteristik atau parameter butir dan tes, yaitu tingkat kesukaran, daya beda, dan distribusi jawaban dan kunci setiap butir, serta reliabilitas dan kesalahan pengukuran dalam kurung atau SIM dalam tes, menurut Asmawi dan Nasution 1997. Dengan melakukan uji tingkat kesukaran butir tes dan perangkat tes, maka dapat memastikan bahwa tes yang digunakan memiliki kualitas yang baik dan dapat memberikan informasi yang akurat mengenai kemampuan peserta tes. Baik, sekian penjelasan materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang cara menghitung tingkat kesukaran butir soal dan perangkat tes. Yang pertama, tingkat kesukaran butir soal mengacu pada sejauh mana suatu soal dianggap sulit oleh peserta ujian atau tes. Hal ini dapat diukur berdasarkan tingkat kemampuan yang dibutuhkan untuk menjawab soal tersebut dengan benar. Adapun rumus untuk menghitung tingkat kesukaran butir soal yaitu P sama dengan NP dibagi dengan N, yang dimana P adalah proporsi atau angka indeks kesukaran butir soal. NP adalah banyaknya peserta tes yang dapat menjawab betul butir soal. Kemudian N adalah jumlah peserta tes. Kriteria tingkat kesukaran atau P menurut Robert L. Thorndike dan Elizabeth sebagai berikut. Yang pertama, kurang dari 0,30 terlalu sukar. Yang kedua, 0,30 sampai 0,70 cukup atau sedang. Kemudian yang ketiga, lebih dari 0,70 terlalu mudah. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan cara menghitung tingkat kesukaran butir soal. Nah, di sini sudah ada tabel yang dimana di dalam tabel tersebut ada 5 orang siswa yang mengikuti ujian, yang dimana masing-masing siswa mendapatkan skor. Untuk siswa yang pertama yaitu 4, yang kedua 3, kemudian siswa yang ketiga itu 2, siswa yang keempat 3 skor, dan siswa yang kelima 2 skor. Nah, bagaimana cara menghitung tingkat kesukaran daripada contoh tabel di atas? Maka kita dapat hitung dengan cara menggunakan rumus P sama dengan NP per N, yang dimana NP ini adalah contoh soal dari nomor 1, yaitu NP-nya itu sama dengan 3, yang dimana di soal nomor 1 itu siswa yang bisa menjawab soal nomor 1 itu ada 3 orang, dan N itu adalah jumlah soal. Nah, 3 dibagi dengan 5 itu hasilnya 0,6. Jadi tingkat kesukaran soal nomor 1 adalah 0,6 atau cukup. Begitu juga soal kedua, ketiga, dan keempat dan kelima menggunakan rumus yang sama. Kemudian yang kedua yaitu tingkat kesukaran perangkat tes. Tingkat kesukaran perangkat tes mengacu pada sejauh mana keseluruhan tes dianggap sulit oleh peserta ujian. Dalam konteks ini, tingkat kesukaran tidak hanya berlaku untuk satu butir soal, tetapi mencakup seluruh rangkaian soal atau tugas dalam tes tersebut. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitung tingkat kesukaran perangkat tes ini dapat menggunakan rumus PP sama dengan sigma NP per N, yang dimana PP adalah proporsi atau angka indeks kesukaran perangkat tes. Kemudian sigma NP itu
tingkat kesukaran setiap butir soal, dan N adalah jumlah soal atau butir tes. Kriteria kesukaran perangkat tes sama dengan kriteria kesukaran butir tes. Jika kita menggunakan hasil dari perhitungan tadi yang telah kita hitung, maka dapat diperoleh PP sama dengan sigma NP per N, yang dimana hasil dari perhitungan tingkat kesukaran dari masing-masing butir soal tadi, yaitu untuk soal nomor 1 0,6, soal nomor 2 0,2, soal nomor 3 0,6, soal nomor 4 0,6, dan soal nomor 5 0,8. Maka dapat dijumlahkan total semuanya, yaitu 2,5 dibagi dengan 2,8, kemudian dibagi dengan nilai N, yaitu 5. 2,8 dibagi dengan 5 sama dengan 0,56. Jadi secara keseluruhan tingkat kesukaran soal atau perangkat tes adalah 0,56. Ini adalah mengacu pada kategori sedang. Nah, demikian materi yang dapat saya jelaskan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, jadi di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi mengenai daya beda butir tes dan perangkat tes. Jadi daya beda butir tes itu ialah suatu kemampuan suatu butir untuk membedakan antara peserta tes dengan kemampuan tinggi serta dengan kemampuan rendah. Nah, ini memaparkan bahwa daya beda butir tes ini merupakan suatu kemampuan membandingkan antara tes kelompok atas dan tes kelompok bawah. Nah, suatu tes yang memiliki kemampuan tinggi untuk menjawab butir soal tersebut lebih banyak menjawab benar, sedangkan tes yang tingkat kemampuannya rendah untuk menjawab suatu butir soal sebagian besar tidak dapat menjawab sebuah soal dengan benar. Nah, suatu angka yang menunjukkan besarnya daya beda disebut sebagai indeks diskriminasi. Nah, indeks ini berkisar antara 0,00 sampai dengan 1,00. Indeks diskriminasi ini tidak mengenal suatu angka yang negatif. Nah, tanda negatif pada suatu indeks diskriminasi soal tentunya menunjukkan kualitas suatu tes. Adapun rumus untuk menghitung suatu daya beda butir tes ialah sebagaimana telah dipaparkan pada slide. Nah, keterangan pada rumus juga sudah dipaparkan pada slide. Kemudian yang selanjutnya ada kriteria daya beda. Kriteria daya beda berikut ini adalah 0,04 sampai dengan 100 itu dikategorikan soal baik. Kemudian 0,30 sampai dengan 0,39 ini dikategorikan soal diterima dan diperbaiki. Kemudian yang selanjutnya 0,20 sampai 0,29 itu soal diperbaiki, dan yang terakhir 0,00 sampai 0,19 itu soal ditolak. Jika DB negatif, soal tersebut sangat buruk dan harus dibuang. Kemudian untuk selanjutnya akan dijelaskan mengenai perangkat tes. Nah, perangkat tes ini merupakan suatu alat maupun prosedur yang digunakan sebagai upaya untuk mengetahui maupun mengukur sesuatu sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan. Nah, pada dasarnya cara yang telah ditentukan atau instrumen evaluasi dapat diklasifikasikan pada dua bagian, diantaranya adalah tes dan non-tes. Perbedaan suatu prinsip di antara tes dan non-tes tentunya terletak pada suatu jawaban yang diberikan. Nah, dalam suatu tes hanya ada kemungkinan salah dan benar, sedangkan pada non-tes tidak terdapat jawaban benar maupun salah, namun semua tergantung pada keadaan seseorang. Nah, dalam perangkat tes ini juga terdapat beberapa jenis suatu tes. Antara lain dibagi menjadi 3. Yang pertama dari segi pelaksanaannya itu ada tes tertulis. Nah, pelaksanaannya ini lebih menekankan pada penggunaan kertas maupun pensil sebagai instrumen utamanya, sehingga tes dikerjakan pada kertas ujian secara tertulis baik dengan tulis tangan maupun komputer. Kemudian yang kedua ada tes lisan. Nah, ini dilakukan dengan pembicara maupun wawancara pada saat tatap muka antara guru dan murid. Kemudian yang selanjutnya ada tes perbuatan. Nah, ini mengacu pada proses penampilan seseorang dalam melakukan suatu perbuatan. Kemudian yang kedua itu dari segi bentuk soal. Ada tes esai. Nah, tes ini disusun dalam suatu pertanyaan terstruktur dan siswa menyusun jawaban dengan bahasa sendiri. Kemudian yang selanjutnya ada tes objektif. Tes yang telah disusun serta disediakan alternatif jawabannya, juga tes yang termasuk yaitu pilihan ganda serta tes mencocokkan. Kemudian yang terakhir ada dari segi fungsi tes di sekolah, ada tes formatif, yaitu tes yang diberikan sebagai upaya untuk mengetahui apakah peserta didik sudah menguasai materi dalam suatu pembelajaran. Kemudian ada tes sumatif yang dilaksanakan pada tengah atau akhir semester untuk menentukan jurusan yang akan dimasuki peserta didik.
Baik, sekian yang dapat saya jelaskan mengenai daya beda butir tes dan perangkat tes. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan membahas materi tentang tujuan dan manfaat melakukan uji daya beda tes. Tujuan uji daya beda tes yang pertama yaitu mencari kemampuan membedakan kelompok. Tujuan utama uji daya beda tes yaitu untuk menentukan apakah butir soal memiliki kemampuan membedakan kelompok dalam aspek yang diukur. Yang kedua, menyediakan informasi tentang spesifikasi butir soal. Uji daya beda tes juga bertujuan untuk menyediakan informasi tentang spesifikasi butir soal secara lengkap, sehingga dapat memudahkan pembuat soal dalam menyusun perangkat soal yang memenuhi kebutuhan ujian dalam bidang atau tingkat tertentu. Yang ketiga, menilai tes buatan sendiri. Uji daya beda tes digunakan sebagai salah satu cara untuk menilai tes buatan sendiri, sehingga setiap butir soal dapat diketahui apakah butir soal itu baik, direvisi, atau ditolak. Yang keempat, identifikasi kemampuan siswa. Uji daya beda tes bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan dalam kemampuan siswa, memungkinkan pengukuran sejauh mana siswa dapat memahami dan menerapkan materi tersebut. Yang kelima, penyesuaian pengajaran. Hasil dari uji daya beda tes dapat digunakan untuk menyusun strategi pengajaran yang efektif. Identifikasi perbedaan antara siswa yang berprestasi tinggi dan rendah dapat membantu guru menyesuaikan metode pengajaran. Yang keenam, evaluasi efektivitas kurikulum. Tujuan uji daya beda tes termasuk mengevaluasi efektivitas kurikulum. Hasil tes dapat memberikan informasi berharga tentang seberapa baik materi diajarkan dan sejauh mana siswa dapat menguasainya. Yang ketujuh, penilaian keseimbangan materi. Uji daya beda tes membantu dalam menilai keseimbangan materi ajar. Tes dapat membedakan antara siswa yang memiliki pemahaman yang baik dan yang kurang baik. Hal itu dapat menunjukkan keberhasilan dalam penyajian materi. Adapun manfaat uji daya beda tes. Yang pertama, membedakan antara siswa berkemampuan tinggi dan rendah. Uji daya beda tes membantu dalam membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang kurang mampu memahami dengan baik. Yang kedua, menentukan kualitas butir soal. Uji daya beda tes membantu dalam menentukan kualitas butir soal, apakah butir soal tersebut baik, perlu direvisi, atau ditolak. Yang ketiga, membantu guru dalam memberikan bimbingan. Uji daya beda tes membantu guru dalam memberikan bimbingan dan seleksi, baik dalam rangka menentukan jenis pendidikan, jurusan, maupun kenaikan tingkat atau kelas. Yang keempat, pengidentifikasian kebutuhan individual. Uji daya beda tes dapat membantu guru mengidentifikasi kebutuhan individual siswa. Dengan mengetahui tingkat kemampuan masing-masing siswa, guru dapat memberikan dukungan tambahan atau tantangan sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kelima, penyusunan kurikulum yang difungsional. Dengan memahami bagaimana siswa merespon dan memahami materi, uji daya beda tes dapat membantu dalam penyusunan kurikulum yang lebih difungsional dan dapat diakses oleh berbagai tingkatan kemampuan. Yang keenam, mendorong pemahaman tentang keanekaragaman siswa. Uji daya beda tes dapat membantu mendorong pemahaman tentang keanekaragaman siswa. Dengan mengakui perbedaan dalam kemampuan, pendidik dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung bagi semua siswa. Yang ketujuh, memberikan dasar untuk perbaikan sistem pendidikan. Hasil uji daya beda tes dapat memberikan dasar bagi perbaikan dalam sistem pendidikan. Perbedaan kemampuan antara siswa dapat digunakan untuk merancang kebijakan dan strategi pendidikan yang lebih inklusif. Baik, saya akan melanjutkan materi, yaitu materi 6, tentang cara atau teknik menghitung daya beda butir tes dan perangkat tes. Nah, untuk mengukur daya beda tentu perlu mengelompokkan peserta tes terlebih dahulu, yaitu membaginya menjadi 2 kelompok, yaitu ke dalam kelompok atas atau siswa yang berkemampuan tinggi dan kelompok bawah atau siswa yang berkemampuan rendah. Jadi untuk jumlah peserta tes yang kecil itu yang kurang dari 100 bisa menggunakan 50% untuk kelompok atas dan 50% untuk kelompok bawah. Sedangkan untuk peserta tes yang lebih besar
besar lebih dari 7% untuk kelompok atas dan kelompok bawah 27%. Nah, untuk mengukur daya beda bisa menggunakan rumus. Jadi saya ingin share screen dulu. Nah, jadi di sini bisa dilihat rumus dari mengukur daya beda, yaitu ada D sama dengan JKA dikurang JKB atau dan dibagi NKA. Atau juga bisa D sama dengan JKA dikurang JKB dan dibagi NKB. Jadi keterangannya sudah ada, yaitu D itu adalah daya beda, JKA itu jumlah kelompok atas yang menjawab benar, JKB jumlah kelompok bawah yang menjawab benar, NKA itu merupakan jumlah kelompok atas, dan NKB jumlah kelompok bawah. Nah, jadi untuk mempermudahnya, saya membuatkan tabel. Ini kelompok atas, dan ada juga kelompok bawah. Ini jumlahnya yaitu 10. Ini ada nomor soalnya, 1 sampai 10 juga. Ada skor, dan jumlah benar dari menjawab tesnya. Nah, dari analisis butir soal ini dapat diambil beberapa contoh soal yang akan dihitung daya bedanya. Nah, di sini sudah saya buatkan, yaitu soal nomor 1. Nah, kelompok eh, atas yang menjawab benar jika A itu sebanyak 10 orang. Nah, sedangkan di kelompok bawah yang menjawab atau menjawab benar sebanyak 9 soal. Maka nilai bedanya ini kita masukkan ke dalam rumusnya. Jika A, jumlah kelompok atas yang menjawab benar ada 10. Ini ada 10. Dan dikurang eh, jumlah kelompok bawah yang menjawab benar. Jadi hasilnya 10 dikurang 9 sama dengan 1. Jadi 1 dibagi 10 mendapatkan 0,1. Nah, jadi soal nomor 1 itu memiliki indeks diskriminasi eh, atau daya beda sebesar 0,1. Jadi bisa dianggap bahwa daya beda soal nomor 1 itu soal itu ditolak. Soal tes tersebut ditolak. Dan contoh yang kedua ada soal nomor 5. Nah, ini merupakan soal nomor 5. Jadi dari kelompok atas itu yang menjawab benar ada 5. Dan yang kelompok bawah ada 0. Jadi kita masukkan dulu ke rumusnya. Jika A yaitu jumlah kelompok atas yang menjawab benar ada 5. Dan jumlah kelompok bawah yang menjawab benar ada 0. Jadi 5 dikurang 0 sama dengan 5. Lalu 5 dibagi 10 mendapatkan 0,5. Jadi soal nomor 5 itu memiliki daya beda sebesar 0,5. Nah, di sini merupakan klasifikasi nilai beda, mohon maaf, ini klasifikasi nilai daya beda itu bisa dilihat D lebih besar dari 0,5, berarti soal tes tersebut diterima. 0,1 lebih kecil atau sama dengan D, atau lebih kecil sama dengan 0,29, berarti soal tes tersebut harus direvisi. Dan yang terakhir di sini ada D lebih kecil dari 0,1, berarti soalnya ditolak atau soal tesnya itu kurang bagus. Jadi untuk yang selanjutnya ada daya beda perangkat. Nah, di sini pun ada rumusnya, yaitu dP sama dengan sigma PA dikurang PB dan dibagi N. Keterangannya sudah saya buatkan, yaitu dP itu merupakan daya beda perangkat tes, N itu jumlah butir tes, dan PA itu merupakan butir tes kelompok atas, dan PB butir tes kelompok bawah. Nah, di sini sudah saya buatkan tabelnya, yang mana jumlah N itu jumlah butir soalnya ada 10. Dan nama siswanya juga ada 10. Jadi kita bagi jumlah siswa tersebut menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok atas kita pakai 5 orang, dan kelompok bawah kita pakai 5 orang juga. Jadi nilai PA ini
diperoleh dengan menjumlahkan soal yang benar secara vertikal, lalu dibagi jumlah penjawab. Seumpama di sini benar, benarnya ada 4, lalu 4 dibagi 5, kita mendapatkan jumlah 0,8. Itu adalah PA-nya. Nah, ini merupakan kelompok bawahnya, juga sama. Nah, adapun cara mencari daya beda perangkat tesnya, yaitu diketahui sigma PA dikurang PB. Jadi di sini sudah ada, ini merupakan hasil dari PA, dan dibagi, dan dikurang hasil PB-nya. Ini hasil PB-nya. Lalu ditambahkan lagi dengan penjumlahan PA dikurang PB-nya. Nah, dari dihasilkan dari PA dikurang PB itu sama dengan 2,2. Lalu di 2,2 kita masukkan ke dalam rumusnya. Ini DP sama dengan sigma PA dikurang PB. Jadi kita masukkan PA itu nilainya 2,2, lalu dibagi 10. Dan hasil DP-nya yaitu 0,22. Jadi berdasarkan kriteria daya tes, perangkat tes itu di atas dengan DP 0,2, termasuk dalam kriteria yang cukup baik. Sekian materi yang saya sampaikan. Jikalau dalam penyampaiannya terdapat kesalahan maupun kekurangan, saya mohon maaf. Dan untuk waktu selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, karena sesi pemaparan materi dari kelompok 3 telah berakhir, jadi kami ucapkan terima kasih atas perhatian rekan-rekan sekalian. Kami mohon maaf apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Kami tutup dengan Paramusanti. Om Santi Santi Shanti Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni.